Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dwi Apriliani dari kelas 3 T4. Di sini saya ingin menjelaskan komponen PC beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit cetak. Papan ini menjadi salah satu komponen. Dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem seperti CPU, RAM, VGA port, USB port, dan lainnya. Motherboard juga memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer dan CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. Selanjutnya ada heatsink. Heatsink adalah mengumpulkan suhu panas atau mengumpulkan panasnya udara dari laptop, sedangkan fan cooler itu untuk membuang panas. Selanjutnya yaitu ada VGA card. VGA card itu fungsinya untuk mengolah dan menerjemahkan output ke dalam monitor. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk merupakan perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan umumnya. Hard disk terdapat peringanan di mana peringanan itu menyimpan data secara permanen. Selanjutnya yaitu ada RAM. RAM adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai alat media, namun RAM ini hanya berbasis sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Selanjutnya ada optical drive. Optical drive berfungsi yang sama dengan hard disk, yaitu menyimpan media. Ada beberapa jenis yang disimpan di optical drive. Yang pertama ada CD-ROM, yang kedua CD-early, yang ketiga DVD combo, yang terakhir ada DVD RW. Selanjutnya ada power supply. Power supply fungsinya untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Ada beberapa jenis power supply, yaitu ada power supply AT. Jenis ini memiliki bentuk di mana kabel power yang akan dihubungkan ke motherboard terpisah menjadi dua konektor, yaitu konektor P8 dan konektor P9. Dan yang kedua ada power supply X jenis. Power supply ini memiliki kabel dengan jumlah 20 pin yang telah disusun menjadi kesatuan untuk dihubungkan ke motherboard. Ini dia adalah contoh gambar power supply. Selanjutnya ada sound card. Sound card berfungsi untuk mengirim dan menerima audio. Selanjutnya ada NIC. NIC berfungsi sebagai media untuk membentuk hubungan antara komputer, meskipun hubungan pertamanya dalam menyambungkan jaringan ke komputer. Selanjutnya ada wireless NIC, berfungsi untuk menyambungkan jaringan ke komputer. Perbedaan wireless NIC dengan NIC adalah NIC tidak memerlukan kabel jaringan untuk terhubung ke jaringan, sedangkan wireless NIC ini membutuhkan kabel jaringan untuk terhubung ke jaringan. Selanjutnya ada kabel SATA. Kabel SATA menghubungkan perangkat penyimpanan massal seperti hard disk drive, optical drive, solid drive, dan lain-lain. Adapun perbedaan kabel SATA dengan NATA. Kabel SATA memiliki desain lebih modern dan lebih cepat menggunakan konektor lebih kecil, sedangkan kabel ATA itu dia lebih lambat dan menggunakan konektor yang lebih besar. Selanjutnya ada video adapter. Video adapter fungsinya menerjemahkan output komputer ke monitor. Video adapter dapat disebut juga VGA atau kartu grafis, yang digunakan untuk menggambar atau mendesain grafis, bermain game, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.